saya. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Kayaknya agak-agak kurang semangat ya kalau berdiri. Boleh saya undang untuk kita bangkit berdiri lagi untuk bersama-sama. Tapi di refnya kita percaya kalau kita adalah diberkati Tuhan, amin. Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya. Jadi kita sebut nama kita. Yesus cinta Reynold, Yesus cinta Unis. Kita tunjuk teman-teman kita semua yang di sebelah kita, amin. Semua saudara, haleluya. Tuhan telah memberikan kita nyanyian baru dalam mulut kita dan di dalam hati kita juga. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku untuk memuji-muji Allah kita. Wow, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takjub, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan nama kita dengan iman percaya. Yesus cinta Reynold. Katakan saya, Yesus cinta Reynold. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya sekali lagi katakan dengan iman. Pakai nama kita. Yesus cinta Reynold. Sebelah kita. Yesus cinta kita. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya di Cu Yesu aiwo, Cu Yesu aiwo, Cu Yesu aini, Cu Yesu aita, Sengcing suo, Cu Yesu aiwo, Cu Yesu aini, Cu Yesu aita, Cu Yesu aita. Setingkah semua. Tengai,我被主耶稣所疼爱，我被主笑容在这百倍呀，我被主耶稣所疼爱，疼爱，疼爱，哈利路亚。等爱，我等爱，我被主耶稣所疼爱，我被主笑容敬畏百倍呀，我被主耶稣所疼爱。荣耀，荣耀，荣耀，荣耀，荣耀，哈利路亚！荣耀，荣耀，荣耀，我赞美主！荣耀，荣耀，荣耀，哈利路亚！荣耀,我赞美Yesus. Sekarang kita percaya bahwa Tuhan adalah sayang kita, amin. Katakan sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji, glory, 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 haleluya. Glory, 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 wajib Tuhan. Haleluya. Wow, wow, wow. Puji Tuhan, kita masih semangat semua saudara, amin. Karena saya percaya Tuhan telah memberkati kita. Tuhan mengangkat dan juga meninggikan, amin. Mari kita katakan, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Karena kita punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang dihina. Ia mengangkat
orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia mengangkat orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku ini jadi tarian indah bagimu. Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Haleluya. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku ini jadi tarian indah bagimu. Anggur yang manis, anggur yang air dan jadi anggur manis bagiku. Ratapku ini jadi tarian indah bagimu. Haleluya. Mari saya persilakan semua untuk kita duduk kembali. Nanti doa profetik akan dibawakan oleh Ibu Yunis. Mari kita bersatu dalam doa. Gereja Victory menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka akan datang berduyun-duyun dari utara, timur, selatan, dan barat untuk memuliakan Tuhan. Dipulihkan dan melayani Tuhan Yesus di Gereja Victory. Setiap hari Minggu ada 1.000 orang datang beribadah di Gereja Victory. Ada mujizat terjadi di dalam Gereja Victory ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin menjadi kaya, yang terhilang diselamatkan, yang berdosa menjadi bertobat, yang terikat dilepaskan Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi di gereja ini sehingga nama Tuhan ditinggikan. Siapapun yang datang ke gereja ini dijamah, diberkati dan dipulihkan Tuhan. Keselamatan terjadi atas semua jemaat Victory, mulai dari Victory Kids sampai Victory Umas. Semua jemaat diselamatkan Tuhan di dunia dan dibawa ke surga mulia. Semua pelayan Tuhan hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Semua melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati, saling mendukung dan rela berkorban serta taat kepada pimpinan Tuhan dan pemimpin. Semua jemaat hidup taat kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan seumur hidupnya. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah-limpah sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Semua jemaat Victory saling mendukung, saling mengasihi dan hidup dalam takut akan Tuhan serta melayani Tuhan. Pelayanan Victory Kids maju, anak-anak datang berduyun-duyun dalam gereja ini. Ada 1.000 anak-anak yang memuliakan Tuhan di gereja ini. Ada banyak guru-guru yang datang mengajar kebenaran firman Allah. Victory Generation bangkit, anak-anak muda dalam gereja Victory bangkit jadi pemenang. Ibadah Victory Generation tiap hari Minggu diurapi Tuhan. Ada 1.000 anak-anak youth dan teen datang beribadah di gereja Victory. Pelayanan youth bangkit, para leader hidup dalam kekudusan, penuh kasih Tuhan, setia melayani, saling bergandengan tangan, memuliakan Tuhan, mencari jiwa baru. Banyak anak-anak muda datang melayani Tuhan, dipulihkan dan diselamatkan di Victory. Victory Man diberkati Tuhan, setiap minggu Tuhan menambahkan dengan jiwa-jiwa baru. Tuhan memberkati semua pekerjaan dan pelayanan Victory Man. Keluarganya diberkati dan anak-anaknya hidup dalam kekudusan dan perlindungan Tuhan. Semua
Victory Man hidup takut akan Tuhan dan menjadi terang dunia. Victory Woman diberkati Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan senantiasa, setia melayani Tuhan dan keluarganya. Victory Woman menjadi penolong bagi suami dan hidup dengan penuh kekudusan. PKV diberkati Tuhan dengan jiwa-jiwa baru dan pemimpin PKV baru. Terjadi pertobatan, mujizat dan keselamatan dalam setiap pertemuan PKV. Ada 100 PKV di Gereja Victory yang setiap minggu bersatu beribadah memuliakan Tuhan. Umas diberkati Tuhan. Semua hidup sehat dan senantiasa mengalami perlindungan Tuhan. Umas menjadi pendoa bagi gereja dan jemaat Victory. Umas menjadi berkat bagi sesama dan menjadi teladan bagi keluarga dan semua orang. Victory Band diberkati, dijauhkan dari sakit penyakit dan dosa. Tuhan Yesus melindungi dengan darahnya dan semua melayani dengan kekudusan dan penuh harapan, dengan penuh urapan. Semua WL, singers, tamborin, sound, vmix, multimedia, dan pemain musik hidup dipimpin Roh Kudus dan mengalami transformasi kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan dan pekerjaan dan pendidikan dengan berlimpah-limpah. Gembala dan istri dan anak-anak hidup dalam kekudusan, hidup rukun selalu, saling mengasihi, saling melayani, saling menghormati, saling pengertian, dan hidup dengan penuh damai sejahtera. Tahun 2021 adalah tahun penuh berkat Tuhan bagi semua jemaat Victory Discipleship Church. Semua jemaat dan pelayan Tuhan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan menghormati Tuhan serta melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya Bapa, tak ada satu apapun yang di dunia ini Tuhan dapat melayakkan dirinya Bapa selain Engkau saja ya Bapa, yang layak dan layak disembah Bapa. Semua mahkota dunia telah kuletakkan, semua pujian manusia telah kuhiraukan. Karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau katakan Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Engkau dekat Bapa dengan semua yang memanggil-Mu. Yes Tuhan. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Katakan dari hatimu, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau
hanya Kau Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan, yang kami puji, muliakan namanya, muliakan namanya, Daya layak. Lara sekirata kalaraya namanya sekiraya rabase. Haleluya. Yes Tuhan, yes. Ni terpeda, ni terpeda, ni peda soyo cimai. Ni terpeda, ni terpeda, ni peda soyo cimai. Ni terpeda, ni terpeda, oh ni terpeda, ni peda soyo cimai. Ni sepeda, ni sepeda, ni sepeda, ni peda soyo cimai. Neza, ni sepeda, oh ni sepeda, ni peda soyo cimai. Yes Tuhan, benar Tuhan, hanya Engkau yang layak Tuhan. Mipir saya cimpai, bahwa hanya satu-satunya Engkau yang layak dalam kehidupan kami. Tak ada yang lain Bapa. Sebab itu Bapa, kami ingin mendengarkan Tuhan perkataanmu ya Bapa. Sebab Engkau adalah satu-satunya orang yang layak Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa, perkataanmu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, meskipun Kau telah mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu, perkataanmu tetap Tuhan, sama Tuhan, tetap gak ada yang terlewat satupun ya Bapa dari antara kami. Bapa, berikan kami hikmat Tuhan, akal budi Tuhan, untuk bisa mengerti firman-Mu, mendengarkan dengan baik Tuhan, menjadi pendengar-Mu yang baik ya Bapa. Berkati mulut bibir hamba-Mu Bapa, biar lewat mulut bibir hamba-Mu nanti pesan-Mu tersampaikan Bapa. Apa yang Kau mau bisa benar-benar daripadanya ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua saudara yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini di hari Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021. Di pagi hari ini firman Tuhan judulnya Nilai Kerajaan Surga. Saudara-saudara, senang saya bisa beribadah bersama saudara, terutama yang pakai merah-merah hari ini ya. Haleluya. Karena kita merayakan hari raya tahun baru Imlek kemarin ya. Dan saudara-saudara, di setiap kita itu memiliki budaya masing-masing. Kalau di kami orang Manado yang kita rayakan itu tahun baru, tahun Masehi ya, tahun 2021, tanggal 31 Januari dan tanggal 1 Januari, 31 Desember dan tanggal 1 Januari tahun lalu ya. Tapi bagi saudara-saudara yang memiliki akar budaya Tionghoa, tentu di tahun yang seperti ini, tahun baru Imlek ini tentu dirayakan dengan luar biasa ya. Dan saya ingat budaya Tionghoa itu kalau Imlek biasanya orang datang mencari angpau. Haleluya. Ya, saya lihat kemarin sekolah minggu Victory Kids banyak yang dapat angpau. Ya, haleluya. Di tayangan Victory Kids hari ini angpaunya banyak diberikan, haleluya. Ya, itu adalah salah satu budaya yang ada dan seringkali dicari-cari ya. Pagi-pagi kemarin anak-anak kami langsung berkata, "Papa, Mama, mana angpau?" Ya. Chloe aja langsung, "Papa, angpauku dapat 2," katanya. Haleluya ya.
angpaunya ada banyak, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Itulah budaya, setiap orang punya budaya masing-masing. Setiap suku punya budaya masing-masing. Negara kita juga punya budaya, saudara-saudara ya. Kalau kita beberapa waktu yang lalu itu ada satu tayangan yang viral ya, di mana di sekolahan negeri di Padang itu diwajibkan untuk memakai jilbab untuk semua siswi. Padahal saudara-saudara ada budaya di mana siswi yang berasal dari Nias itu yang beragama Kristen tidak memakai jilbab itu, dan itu merupakan budaya yang terus ada. Dan di negara ini kita memiliki nilainya adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Budayanya apa? Berbeda-beda tapi satu. Tidak boleh diwajibkan semuanya sama, apalagi di sekolahan negeri ya. Sekolah negeri itu tidak boleh diwajibkan siswa atau siswi Kristen itu memakai jilbab, tidak boleh. Kenapa? Karena budayanya berbeda dan negara kita menjamin kemerdekaan untuk setiap agama, setiap warga negara memeluk agama dan keyakinan masing-masing. Tidak boleh dipaksakan harus semuanya berjilbab, tidak boleh, saudara-saudara. Itu nilai. Nah, nilai-nilai ini harus kita pegang, sama seperti saudara-saudara kita semua berasal dari Tionghoa memegang budaya angpau itu ya, atau konyan itu saling makan bersama, kumpul bersama, saudara-saudara. Itu menjadi suatu budaya di mana itu menjadi ciri khas kita untuk saling berbagi kasih ya. Tetapi memang tidak bisa diwajibkan, oh ayo kamu orang Sunda kasih angpau juga sama saya. Enggak juga, saudara. Karena itu budaya masing-masing. Demikian juga jilbab itu bukan budaya Kristen, itu budaya dari agama Muslim ya. Maka itu tidak bisa dipaksakan untuk diwajibkan kepada semua orang. Nah, di negara Prancis misalnya, kalau saudara pergi ke sana mereka punya kebebasan dan kemerdekaan untuk berekspresi. Sayangnya ada banyak orang-orang yang datang dari luar Prancis atau negara-negara yang berasal dari Arab atau Eropa Timur, mereka memegang adat istiadat mereka. Dan ketika berhadapan dengan budaya kebebasan Prancis, mereka itu menjadi susah untuk berekspresi. Dan akhirnya ada banyak dari mereka yang kemudian diusir dari negara Prancis itu. Beberapa bulan yang lalu ada seorang guru di Prancis memperlihatkan sebuah gambar dan akhirnya orang-orang yang bukan beragama Kristen itu mereka menjadi marah dan membunuh guru tersebut. Dan kemudian pemerintah Prancis kemudian mengusir mereka dan ada juga yang ditangkap dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudara, setiap bangsa, setiap negara itu memiliki budaya, memiliki nilai sendiri-sendiri. Nah, saya ingin kita sama-sama membahas pada hari ini tentang bagaimana kerajaan Allah itu memiliki nilai, memiliki budaya, memiliki tradisi sendiri. Dan barang siapa ingin masuk ke sana, maka dia harus mempertahankan, menjalankan budaya tersebut. Bukan menjalankan budaya tradisi yang ada di dunia, tetapi menyesuaikan diri dengan budaya tradisi daripada kerajaan Allah itu sendiri. Kalau tidak, sama seperti negara Prancis itu diusir ya. Dan kalau tidak, saudara-saudara, kita itu tidak akan mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah. Mengapa ini kita bahas? Karena minggu lalu kita membahas bahwa sebagai gembala, Tuhan itu membawa kita menuntun ke padang rumput yang berumput hijau, menyegarkan jiwa di mata air yang tenang, dan yang terakhir Tuhan itu membawa kita ke dalam rumahnya untuk kita diami sepanjang masa. Rumah Tuhan itu terletak di dalam yang disebut sebagai kerajaan surga, kerajaan Allah itu. Nah, kerajaan Allah, Kingdom of Heaven itu bahasa Inggrisnya, itu berbicara tentang suatu tempat di luar daripada dunia ini, di luar daripada alam nyata ini, di mana setiap makhluk itu akan menghadap ke dalam kerajaan Allah itu, di mana ada takhta Allah Bapa di sana bertakhta, dan untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan baik atau buruk selama di dalam dunia ini. Nah, kita saudara-saudara rindu, setiap orang kalau ditanya mau masuk surga apa neraka? Surga. Mau masuk neraka apa surga? Surga. Beneran surga semua, saudara. Tak ada pandang bulu, pandang agama, siapapun bahwa kalau kita tanya masuk surga, iya. Tetapi saudara-saudara, surga itu punya adat istiadat, punya tradisi, saudara. Dan kita akan belajar dari pangeran, iya, dari Tuhan pencipta surga itu sendiri, Tuhan Yesus. Dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat ke-1 sampai 12. Yuk kita baca bersama-sama ayat ini.
Matius pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saudara lihat bersama-sama firman Tuhan yang kita akan membaca ayat ini. Di sini kita akan lihat sama-sama tentang budaya, tradisi, nilai-nilai kerajaan surga. Maka kita perlu masuk ke sana ya. Matius pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Semua kita yang melayani Tuhan, semua kita yang menjadi orang Kristen, semua kita yang beribadah kepada Tuhan harus memahami tentang nilai-nilai ini. Supaya apa? Supaya kita jangan ditolak. Jangan sampai kita sudah melayani Tuhan, pada waktunya nanti kita dipanggil Tuhan, kita ditolak. Karena kita tidak menjiwai, tidak melakukan budaya ini, tidak menjadi gaya hidup kita selama di dunia. Nah, bagaimana kita memperlakukan itu, kita melakukan itu kalau kita tidak tahu? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yuk lihat Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12, yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Lihat ya, dari awal ayat 1 sampai ayat 12 ini selalu Tuhan Yesus merujuk kepada orang yang mendapat pahala, orang yang mendapat berkat, mendapatkan kerajaan surga. Orang yang memiliki empunya kerajaan surga. Jadi saudara-saudara, nilai yang Yesus ajarkan kepada kita di ayat-ayat ini menunjukkan kepada nilai budaya, value daripada ciri khas orang Kristen yang harus dimiliki oleh orang yang ingin masuk surga. Kalau dari anak kecil sampai orang tua kita tanya sekali lagi, mau masuk surga? Mau ya. Tetapi saudara, orang-orang yang menjalankan, memiliki budaya seperti inilah yang akan mendapatkannya, bukan hanya sekadar keinginan. Apa itu? Yang pertama, ayat yang ketiga di sana dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sekali lagi, ini adalah budaya kerajaan Allah, bukan budaya dunia. Orang dunia, saudara, berkata miskin berarti dia tidak punya uang, dia tidak punya tempat tinggal, dia tidak punya pekerjaan, dia hidupnya di jalan. Itu mungkin perkataan untuk orang miskin. Tapi ini berbicara tentang orang yang miskin secara di hadapan Allah, secara orang kerajaan surga, secara rohani. Orang miskin di hadapan Allah, dia mungkin bisa punya rumah, dia masih punya pekerjaan, dia masih punya uang. Tetapi perkara miskin di sini berbicara tentang dia merasa dalam dirinya tidak memiliki apa-apa selain Tuhan saja. Selain Tuhan saja yang dia ingini dalam dunia ini. Dia merasa dia tidak terikat dengan segala kebendaan. Dia merasa dia tidak memiliki apa-apa dalam dunia ini. Meskipun dia masih punya mobil, rumah, pekerjaan dan lain-lain. Tetapi secara rohani dia tidak terikat dengan segala yang ada di dunia ini. Dan dia merasa miskin, merasa tidak memiliki. Lalu dia berkata, Tuhan, hanya Engkau yang aku miliki. Inilah yang pertama. Kalau saudara mau masuk kerajaan surga, saudara harus meninggalkan segala sesuatu keterikatan dalam dunia, keterikatan dengan harta, keterikatan dengan sesama, bahkan keterikatan dengan hobi, keterikatan dengan segala yang mengikat kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kalau saudara mau masuk kerajaan surga, saudara harus punya nilai ini, yaitu apa? Nilai miskin di hadapan Allah. Saya enggak punya apa-apa, hanya Engkau Tuhan. Saya enggak memiliki apa-apa. Ini kan orang miskin, tidak memiliki apa-apa.
Saya nggak memiliki kerinduan apa-apa selain kerinduan untuk menyembah Engkau Tuhan. Ini yang disebut orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi yang pertama, kalau saudara mau masuk kerajaan surga, mau mendiami tempat kediaman Tuhan, harus pertama apa? Miskin di hadapan Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat ayat keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini bukan hanya berbicara kepada orang yang ditinggal mati, istri, suami, anak, orang tua dan sebagainya, bukan. Tetapi ini berbicara tentang hal kerajaan surga, yaitu orang-orang yang berduka cita karena dosa. Karena saya menyadari saya banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kelemahan, sehingga saya berkata, Tuhan, saya berduka dengan kejahatan, kesalahan saya. Dan saya ingin Tuhan Engkau memperbarui saya. Saya ingin Tuhan, dosa ini saya tinggalkan, kelemahan ini saya tinggalkan. Berduka cita dia oleh karena perbuatannya yang dia tahu itu menyakiti Tuhan. Ini orang yang berduka cita karena dosa, karena kesalahan, menyadari bahwa dia orang berdosa, dia butuh Tuhan. Orang yang berduka cita seperti ini memiliki nilai kerajaan Allah. Oh saudara-saudara, kalau saudara tidak menyadari bahwa saudara orang berdosa, wah saya paling sempurna, saya paling hebat, oh saya paling baik di dunia ini. Saudara, padahal saudara itu adalah merupakan kemunafikan saja. Maka itu bukan orang yang memiliki nilai kerajaan surga. Tetapi kalau saya menyadari, saudara menyadari, aduh saya ini bukan orang sempurna. Saya punya kelemahan, saya punya kekurangan, saya punya dosa Tuhan. Saya berduka cita Tuhan dan saya cari Engkau. Tuhan, saya butuh Engkau. Dan sampai kapankah itu Pak Hendra? Saya katakan, tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Selama kita di dunia ini, ada ketidaksempurnaan yang selalu ada dalam diri kita. Yang seperti Rasul Paulus katakan, itu ada duri di dalam daging kita. Di mana itu terus ada. Rasul Paulus sudah berkata, Tuhan cabut duri ini. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ketika kita menyadari kelemahan kita, kita berduka cita dengan kelemahan itu, dan kita mencari Tuhan. Lalu Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, mengampuni kita. Karena kalau kita sudah merasa sempurna, kita merasa paling baik, kita tidak butuh Tuhan lagi, saudara. Kalau orang sudah mencari atau menjadi orang yang paling baik di dunia ini, buat apa dia perlu Tuhan? Gak akan lagi dia cari Tuhan. Maka saudara, dalam dunia ini Tuhan izinkan ada iblis yang datang menggocok, menggoyang, yang mengusir atau mempengaruhi kita. Setiap waktu kita sudah berdoa, tapi dia akan selalu datang. Kenapa? Supaya kita tidak menjadi sombong, kita merendahkan diri, dan kita berduka cita, dan kita saudara-saudara memiliki nilai kerajaan Allah itu. Itu dia saudara, kita harus memiliki itu. Oh saya sudah paling baik, saya paling sempurna saudara. Itu tanda kesombongan, tanda orang tidak memiliki kerajaan surga. Tapi kalau merasa, iya saya butuh Tuhan, saya perlu Tuhan, saya berduka dengan kelemahan ketidaksempurnaan ini. Ini ciri orang yang memiliki kerajaan surga. Itu dikatakan berbahagia. Lalu berikutnya yang ketiga. Yang ketiga di situ dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang hatinya lemah lembut, bukan lemah gemulai, ya saudara, bukan lemah gemulai. Kalau tadi semua rebana ini lemah gemulai, saudara-saudara ya. Kita punya song leader juga lemah gemulai, wah cocok memimpin pujian, puji Tuhan. Tapi bukan hanya itu yang diminta, bukan itu secara fisik, bukan. Tapi lemah lembut di sini ini berbicara tentang hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Tuhan kasih tahu, jadi dengar-dengaran ya, dikasih tahu sama papa, dikasih tahu sama mama, dengerin ya, lalu dilakukan. Haleluya. Ya, ketika diberitahu
jangan pergi. Iya siap, jangan pergi. Haleluya. Ya saudara, seperti anak kami Lydia kemarin, dia mau konyanan, ya saudara. Tetapi saya bilang, jangan, kita mau berdoa dulu. Siapa katanya. Haleluya, puji Tuhan ya. Ya saudara, jadi dia tinggal di rumah dan dia mengerjakan pekerjaan anak sekolah minggu. Haleluya. Nah demikian juga saudara, kalau saudara memiliki hati yang lembut, dikasih tahu sama Tuhan, ditegur oleh Tuhan, dinasihati oleh Tuhan. Iya Tuhan, siap Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku lakukan Tuhan. Ini namanya orang yang memiliki hati yang lemah lembut dan mereka akan memiliki bumi. Kalau bumi aja sudah mereka miliki, apalagi surga. Haleluya. Dan saudara, ketika dikasih tahu customer, ini salah loh Pak, ini tolong diperbaiki. Siap. Nah itu saudara, memiliki bumi ya. Tapi kalau dikasih tahu sama customer, sama atasan, sama orang tua, dia maunya lebih tinggi dan tidak mau berubah, bagaimana saudara bisa memiliki bumi? Ya kan saudara? Jadi firman Tuhan katakan, berbahagia orang yang lemah lembut, orang yang hatinya mau ditegur, mau dinasihati, mau dikasih masukan, tidak gampang sakit hati, tidak gampang dendam, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, tidak seperti bom yang gampang cepat meledak, saudara. Tetapi orang yang mau senantiasa dibentuk. Inilah nilai kerajaan Allah. Kalau kita mau masuk kerajaan Allah, kita harus menjadi orang seperti itu, yang hatinya lembut. Dikasih tahu suami, kamu harus begini, oh iya siap. Dikasih tahu istri, oh iya mah oke, ya. Dikasih tahu orang tua, siap. Apalagi kalau dikasih tahu oleh Tuhan, Tuhan terima kasih. Ya karena apa? Hatinya lemah lembut, bukannya mau melawan, bukannya mau berbantah-bantah, bukannya mau menunjukkan lebih hebat, tetapi ya sudahlah kita lakukan. Kalau itu benar, ampuni, maafin, ya. Kalau itu benar kita lakukan demi kebaikan kita sendiri. Amin. Demikian saudara. Ini nilai kerajaan Allah. Yang keempat, yuk kita lihat bersama-sama. Orang yang berbahagia adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi saudara, orang yang akan memiliki kerajaan surga, masuk ke dalam kerajaan surga, adalah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Artinya apa ini Pak Hendra? Artinya adalah orang yang mau terus belajar kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Alkitab yang saudara punya di handphone saudara atau dalam buku saudara, dalam kitab itu adalah kebenaran. Digali, dibaca, ditekuni, lihat YouTube, belajar firman dari situ, diambil kebenaran, lihat gereja beribadah, saudara ada pengkhotbah di situ, saudara terima kebenaran dan saudara praktekkan, saudara. Kenapa? Karena dengan demikian saudara menjadi orang yang memiliki nilai kerajaan Allah itu, yang lapar, yang haus akan kebenaran, yang rindu akan kebenaran Tuhan untuk dipraktekkan. Bukan hanya sekedar jadi ilmu di kepala, tetapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga berubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Ada hal yang salah yang harus ditinggalkan, ada hal yang salah yang harus dijauhkan, ada hal yang benar yang harus diterapkan, yang selalu rindu akan kebenaran. Tuhan, yang mana lagi yang harus berubah? Tuhan, yang mana lagi yang harus saya lakukan? Tuhan, yang mana lagi yang harus saya laksanakan? Ini orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan, adalah orang yang memiliki kerajaan Allah. Dan saya berdoa itulah saya dan saudara di pagi hari ini. Amin. Kita dijauhkan pagi hari ini dari semua keras kepala, dari semua sakit hati, daripada semua keras hati yang tidak mau dibentuk. Kalau orang punya hati yang keras, orang punya pikiran yang keras, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, tidak mau diberitahu oleh Tuhan, saudara. Oleh Tuhan aja tidak mau, apalagi oleh manusia, saudara. Ini perlu didoakan supaya hati menjadi lembut. Kalau hati lembut, dapat firman Tuhan itu bertumbuh subur. Kalau hati berbatu-batu, saudara, seperti tanah berbatu-batu, sukar untuk ditanam, sukar untuk mendapatkan kebenaran. Satu kali ada seorang profesor datang berkunjung kepada seorang pendeta, ya, dan profesor itu ingin menimba ilmu dari pendeta tersebut.
Lalu pendeta itu berkata, ayo kita minum kopi katanya. Dan dia mulai menuang kopi itu di gelas sang profesor. Kopi itu mulai terisi sedikit demi sedikit sampai gelasnya penuh. Begitu gelasnya penuh, pendeta itu terus menuang kopi tersebut. Dan profesor berkata, Pak Pendeta cukup, ya itu sudah penuh, sudah tumpah. Lalu Pak Pendeta itu berkata, demikian kalau kamu punya pikiran itu sudah penuh, tidak bisa lagi menerima yang baru dari kebenaran firman Tuhan. Profesor tersebut sadar, oh iya kalau dia mau datang kepada pendeta, dia harus membuka hatinya, menyingkirkan kebenaran yang dia rasa benar, dan mau menerima kebenaran. Haleluya. Demikian saudara, kalau engkau juga udah merasa saya ini paling benar, padahal engkau harus cek apakah kebenaran itu adalah kebenaran sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Engkau harus cek apakah kebenaran itu sesuai dengan kebenaran Tuhan atau tidak. Contoh misalnya, pada waktu saudara belajar di SD, di TK ya, ada pepatah berkata begini, rajin pangkal, hemat pangkal, rajin pangkal, hemat pangkal, gimana ini? Yang benar yang mana ya anak sekolah ini? Haleluya. Coba ulang ya, rajin pangkal, Anda hemat pangkal. Nah, tapi Alkitab bilang orang yang menyebar harta tidak kekurangan. Nah, ayo saudara. Jadi begitu saudara merasa hemat, saudara pegang uangnya semuanya untuk saudara, ya tidak mau berbagi, ini harus hemat. Dan Alkitab berkata orang yang menabur harta itu tidak kekurangan, tapi orang yang menghemat luar biasa malah dia kekurangan. Jadi begitu kita berpikir hemat ya, hemat uangnya itu harus kita simpan ya. Saya baca di koran, di surat kabar itu ya, ada orang yang menghemat uangnya dikumpul 23 juta selama 20 tahun ditaruh di bawah bantal ya saudara. Begitu dia buka kasurnya, uangnya sudah dimakan rayap ya saudara. Dibawa ke bank nggak terima karena uangnya sudah hancur dimakan rayap ya saudara ya. Jadi artinya apa? Artinya kebenarannya yang dipegang oleh saudara itu harus diteliti. Apakah sesuai dengan firman Tuhan apa tidak? Apakah Tuhan kehendaki apa tidak? Jadi Pak Hendra kalau begitu kita terima uang kita harus bagi-bagi. Iya bukan begitu. Segala sesuatu itu harus sejajar dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menggerakkan saudara memberi, berilah saudara. Jangan, ini harus kita hemat. Padahal Tuhan sudah gerakin untuk memberi, saudara. Tuhan sudah gerakan untuk melakukan, ya, melihat orang kesulitan, ya saudara tergerak untuk beri saja, saudara ya, beri aja. Kalau kita lihat, wah ini orang lagi membutuhkan. Kemarin ada seorang ibu datang ke tempat ke sini, saudara, dan dia berkata, wah saya ini dari luar daerah, saya ini lagi mencari anak saya yang dibawa kabur sama orang, saudara. Dan dia ada tinggal di dekat sini, tapi saya udah kehabisan uang. Tolong Pak dibantu uang, ya saudara, supaya saya bisa pulang. Dan Ibu Gembala tergerak memberi beberapa ratus ribu lah kira-kira, saudara. Ya, dan begitu diterima, saudara, kita merasa lega, saudara. Tetapi melihat ekspresi ibu itu kelihatannya tidak menjadi pelaku firman. Begitu dia terima, ya cuma segini, ya, saudara ya, itu urusan dia, udahlah, yang penting kita sudah kasih gitu ya kan, ya, saudara, kita sudah menjadi orang yang bermurah hati. Nanti kita belajar ya, yang ketujuh ya, orang yang bermurah hati. Tapi saudara, ada orang sudah terima berkat, saudara, tidak memiliki hati mengucap syukur. Terima angpau, ya cuma 10.000, ini tidak mengucap syukur, saudara ya. Kalau saudara terima berkat angpau, puji Tuhan 10.000, haleluya. Coba yang terima angpau 5.000 di sini coba angkat tangan kemarin. Mengucap syukur apa tidak? Haleluya ya. Harus belajar mengucap syukur, saudara. Ini orang dunia berkata sedikit ya, cuma sedikit. Nah, jangan kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita harus lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Bilang apa nih dapat sedikit, bagaimana ini? Mengucap syukur dalam segala hal.
Kalau 5.000 aja, wah puji Tuhan, mama terima kasih, I love you. Padahal cuma dikasih goceng loh saudara. Nah mamanya lihat, waduh ini dikasih goceng aja ucap syukur, lain kali dikasih goban lah gitu ya. Haleluya, amin saudara. Itu dia, kita harus mengucap syukur, kebenarannya begitu. Oke, nilai kerajaan Allah yang berikut, yang keenam. Yang keenam adalah orang yang suci hatinya. Ya, saudara lihat ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang memiliki hati yang suci, yang rindu menjadi pelaku firman Tuhan, bukan tempat dosa, bukan tempat kejahatan. Hatinya adalah orang yang rindu akan Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, yang tidak benar disingkirkan dan dia menyucikan dirinya. Ini orang-orang yang akan melihat Allah, orang-orang yang mimpinya tentang Tuhan. Jadi kalau saudara mimpinya setan, ya, mimpinya ketemu orang mati, mimpinya ketemu genderuwo, mimpinya ketemu kuntilanak, mimpinya ketemu yang orang-orang yang besar atau monster dan sebagainya, saudara cek hati saudara suci apa tidak, saudara-saudara, ya. Jangan-jangan hati saudara, oh iya hati saya suci, saya nggak pernah melakukan. Tapi ada sesuatu yang kemudian membuat saudara mimpinya begitu. Tetapi Alkitab berkata, kalau engkau suci hati, engkau akan melihat Allah. Engkau akan melihat kerajaan surga. Kalau saudara mimpi bertemu dengan orang-orang yang saudara mengerikan seperti itu hatinya belum suci. Kita harus perlu minta darah Yesus menyucikan kita. Ya, kita kebanyakan hari Minggu ini pakai baju merah ya. Ingat, merah itu adalah lambang darah Yesus. Darah Yesus itu menyucikan. Darah Yesus membuat hati menjadi suci. Yesus, darahmu menyucikan aku. Dosaku Tuhan sucikan. Ampuni aku dengan darahmu. Jadi darah Yesus menyucikan hati kita menjadi suci. Dan kita akan bisa melihat Allah. Jadi ketika datang juga mimpi yang buruk, setan atau apapun, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, pergi dari hidupku. Oleh darah Yesus yang berkuasa, engkau pergi dari kita, dari hidupku. Ya, jangan saudara ketika melihat hantu kita yang takut, melihat kecoa takut, saudara ya. Haleluya. Jangan, kita harus kalahkan itu oleh darah Yesus. Haleluya. Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk menaklukkan, untuk berkuasa atas seluruh dunia. Alkitab berkata bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu diberi kuasa untuk menguasai semua ciptaan, baik tumbuhan, baik hewan-hewan, untuk berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Jadi pada waktu kita berkuasa, saudara, bukan hewan-hewan kecil itulah yang berkuasa atas kita. Kalau begitu lihat hewan kecil itu, takut, saudara, berarti dia yang berkuasa atas saudara. Padahal kita yang harus berkuasa. Ini namanya orang yang suci hatinya, yang menjauhkan dirinya dari perbuatan yang jahat, yang tidak benar, dari dendam, dari sakit hati, dari percabulan, dari persinahan, dari dusta, iri hati, dari sakit hati, dari semua hal yang jahat, tetapi memiliki hati yang mengasihi Tuhan senantiasa. Amin. Nah, demikian. Berikutnya, orang yang memiliki nilai kerajaan Allah adalah orang yang di situ adalah orang yang berbahagia oleh karena kebenaran, ya. Yaitu ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka layak mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Saudara, kalau kita beribadah kepada Tuhan lalu kita dianiaya, ya. Pernah saya bersama anak ya Priscilla waktu itu bersama Rebecca kalau nggak salah. Kita mau pergi ke gereja, saudara, udah pakai rapi, lalu naik motor. Begitu naik motor, saudara-saudara, ternyata di jalanan di depan PMP Doi itu ada sedikit pasir. Jadi begitu kita mau belok, itu kan belokan ya, motor kita meluncur, jadi luka, saudara, jatuh luka ya. Priscilla waktu itu luka, Rebecca kalau nggak salah juga luka. Tetapi saudara, Tuhan mengingatkan,
Berbahagia kamu kalau karena kebenaran kamu dianiaya. Orang mau ke gereja jatuh saudara dari motor, itu saudara mengalami aniaya. Gak usah cari aniaya jauh-jauh saudara dalam kehidupan kita. Begitu kita mau beribadah, istri berkata, aduh kamu ini gereja-gereja melulu, ibadah-ibadah melulu, lihat dulu dong anakmu itu aniaya saudara. Saudara mau berdoa ya, suami berkata, kamu doa melulu, ibadah melulu, itu makanan belum disiapin, itu juga aniaya saudara ya. Tetapi kalau kita ingat, oh iya makanan belum disiapin, kita siapin dulu ya. Anak-anak perlu disiapin, ya kita siapin dulu ya. Begitu kita sudah disiapin, masih juga tetap ngomel, itu aniaya saudara. Jadi ada hal-hal di mana kita dianiaya oleh karena kebenaran yang kita pegang, oleh karena kerajaan Allah yang kita lakukan, saudara-saudara. Lalu kalau kita melakukan kebenaran firman Allah, itu seringkali itu bertentangan dengan orang dunia. Dan orang dunia tidak senang untuk melakukan kebenaran itu. Ketika kita dipaksa untuk melakukan hal yang jahat, saudara, lalu kita berkata, tidak, saya tidak mau. Lalu saudara misalnya diputuskan pacar ya, saya putusin, kamu gak mau melakukan seperti yang saya maui, saya putusin. Gak apa-apa ya saudara. Kenapa? Karena saya ini menjadi pelaku firman Allah. Saya mau megang kebenaran firman Allah. Saya mau mengalami aniaya meskipun saya susah, meskipun saya dicela, dianiaya oleh karena kebenaran. Ini saya akan lakukan. Kalau kamu paksa saya untuk melakukan hal yang jahat, saya tidak mau melakukannya. Karena apa? Ayat yang ke-12 berkata, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Jadi kita sebagai orang kerajaan Allah harus melakukan kebenaran firman Allah ini. Kita perlu saudara memiliki hati di mana kita mempertahankan yang benar, kita katakan benar. Yang salah, kita katakan salah. Yang tidak cocok, kita katakan ya tidak cocok. Yang keliru, ya kita katakan keliru. Karena apa? Karena hal seperti ini membuat kita menjadi anak-anak Allah. Amin saudara. Ini dia dicari oleh Tuhan. Orang-orang yang memiliki nilai-nilai kerajaan Allah ini. Semua yang ada di dalam Alkitab ini yang saya sampaikan tadi, yang firman Tuhan tulis tadi, itu saudara-saudara seringkali tidak cocok dengan orang-orang dunia. Tapi kita sebagai orang yang punya kerajaan Allah, mari kita pegang kebenaran firman ini. Karena dengan demikian kitalah yang memiliki kerajaan Allah itu, kerajaan surga itu. Amin. Mau semua masuk surga, amin. Haleluya. Yang pertama yaitu kita harus miskin di hadapan Allah. Amin. Yang kedua kita harus apa? Memiliki duka cita, berduka cita karena kita akan dihibur, berduka cita atas dosa kita. Yang ketiga kita harus apa? Memiliki hati yang lemah lembut, yang mau ditegur, dinasihati. Yang keempat apa? Yang lapar dan haus akan kebenaran, rindu selalu persekutu. Pak Hendra, Bu Gombala, Bu Nola, kapan lagi ada komsel ya? Kapan lagi ada PKV? Kapan lagi ada doa aduh saya udah lapar dan haus akan kebenaran ya. Saya tunggu-tunggu di grup VDC ini belum ada yang minta. Aduh Pak Hendra, saya ingin ikut grup PKV begitu ya. Ya saudara, tapi kita sudah buat ya. Mudah-mudahan di bulan Februari ini dan seterusnya kita akan terus berjalan ya. Di hari Kamis PKV kita akan berjalan mulai jam 8 malam. Ya saudara-saudara, lewat online, gak perlu ketemu-ketemu, lewat online saja cukup. Hari Rabu untuk youth ya, kemarin Victory Generation berkata Rabu kita untuk adakan komsel ya, adakan PKV ya. Dan hari Rabu apa Sabtu ya, Rabu ya, itu dia saudara, perlu ya untuk saudara mengisi kehidupan kita, haus dan lapar akan kebenaran. Lalu yang berikut saudara, orang yang murah hatinya, orang yang murah hatinya, yang mau terus berbagi, baik memberi kepada Tuhan dan memberi kepada sesama. Lalu berikutnya adalah orang yang suci hatinya. Ini perlu dalam kehidupan kita, memiliki nilai orang yang suci hatinya dan orang yang membawa damai, orang yang membawa damai. Ayat yang ke-10 itu berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat yang ke-9, Orang yang membawa damai, saudara-saudara. Kalau kita menjadi pembawa damai, kita akan berkata, ya sudahlah, kita maafkan, kita ampuni. Kita tidak
memperpanjang, yang panjang dipendekin, yang pendekin udah kita ampuni saja, begitu ya. Lalu orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, orang yang menderita oleh karena kerajaan surga, memberitakan firman Tuhan, latihan ya, sampaikan kebenaran itu capek, susah, perlu waktu untuk dilakukan. Tapi saudara, oke, saya mau lakukan, saya tekuni. Saudara, itu orang yang melakukan kebenaran. Saudara memiliki nilai kerajaan Allah. Ya saudara-saudara, karena orang-orang demikianlah adalah orang-orang yang memiliki upah besar di surga. Kita semua, saya harap Tuhan lebih berharap untuk memiliki nilai-nilai ini, untuk supaya kita masuk dalam kerajaan surga itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya undang kita berdiri bersama-sama dan mari kita renungkan firman Tuhan ini. Saya mengundang pemain musik dan singers, dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu, hidup kebenaranmu, bukan denganku, namun oleh Roh-Mu, Yesuslah yang kupegang aku. Amin, amin, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah, 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 berbahagialah engkau yang suci hatinya, karena engkau akan melihat Allah. Berbahagialah engkau yang membawa damai, karena engkau akan disebut anak Allah. Berbahagialah engkau yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena engkau yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah engkau yang berduka cita, karena engkau akan dihibur. Berbahagialah engkau yang lemah lembut, karena engkau akan memiliki bumi. Berbahagialah engkau yang lapar dan haus akan kebenaran, karena engkau akan dipuaskan. Berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah, karena engkau yang punya kerajaan surga. Saudara, rumah Bapa Tuhan janjikan kepada kita. Tetapi hari ini, mulai saat ini di dunia ini, kita harus melatih diri kita untuk tinggal di sana. Bukan membawa budaya kita, bukan membawa semua kebiasaan kita, bukan membawa semua adat istiadat nenek moyang kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita harus tanggalkan itu, tetapi kita harus mengenakan budaya, nilai-nilai kerajaan Allah seperti yang saya sampaikan hari ini. Firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita hari ini, karena dengan demikian kita mencerminkan sebagai orang yang berhak tinggal di sana, betah nanti kita tinggal di sana. Karena hati kita senantiasa rindu akan Tuhan. Kita senantiasa berkata, Tuhan, aku rindu Engkau. Aku
Oh, merasa miskin Tuhan, tidak memiliki apa-apa selain hanya Engkau. Dan inilah yang Tuhan cari dari setiap kita sebagai hamba-hambanya. Tuhan tidak mencari harta saudara, Tuhan tidak mencari pengabdian ataupun segala yang saudara lakukan bagi Dia. Tetapi Tuhan terlebih mencari hati saudara yang lapar akan kebenaran, yang merasa miskin di hadapan Dia, yang berduka cita oleh karena kejahatan dan dosa, dan yang selalu rindu terutama mengasihi Tuhan dalam dunia ini. Pagi hari ini mari periksa hatimu. Sudahkah engkau menjadi orang yang miskin di hadapan Allah? Oh, sudahkah engkau menjadi orang yang senantiasa berduka cita? Sudahkah engkau menjadi orang yang senantiasa mau ditegur, yang memiliki hati yang lemah lembut, yang mau dinasihati oleh Tuhan dan cepat memperbaikinya untuk kebenaran dilaksanakan dalam hidupmu? Pagi hari ini mari jadilah orang yang miskin di hadapan Allah, yang hanya memiliki cinta kepada Tuhan. Karena dengan demikian saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang empunya kerajaan Allah itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kuingini hati sebagai hamba, untuk mengasihi Engkau Tuhan. Aku tidak memiliki apa-apa lagi selain mengasihi Engkau. Ya Roh Kudus, mari bekerja di antara kami. Karena yang kami persembahkan kepadamu adalah hati kami di hadapan Engkau. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua padanya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan kau bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau memiliki hati yang luar biasa itu Engkau karuniakan kepada kami. Kami memiliki hati seperti hati-Mu.
Biarlah Engkau yang memiliki kasih yang luar biasa itu. Engkau mengaruniakan kepada kami kasih-Mu Tuhan. Sehingga dalam hati kami kasih-Mu itu, oh Tuhan, tinggal dan kami mengasihi Engkau, kasih sesama seperti Engkau mengasihi kami. Taruh dalam hati setiap yang hadir hari ini maupun yang beribadah di gereja, di rumah Tuhan. Oh hati yang miskin, yang rindu akan Tuhan. Yang selalu mau saudara untuk datang kepada Engkau ya Tuhan. Mau untuk datang beribadah kepada Engkau. Memiliki hati yang lemah lembut, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan demikian juga kami Tuhan, memiliki hati seperti itu ya Tuhan. Memiliki hati yang mau senantiasa bertobat. Dan ketika kami Tuhan memiliki hal yang jahat, ketika Engkau tegur nasihati, kami mau berubah dan mau tinggalkan itu. Dan memiliki hati yang mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, mencintai Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Mari Engkau menjamah setiap hati kami. Saudara-saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Katakan, ya Tuhan, Ya Tuhan, sucikan hatiku, sucikan hidupku. sucikan hidup Hari ini, hari ini. biarlah hatiku Biarlah hatiku seperti hatimu, seperti hati suci kudus. suci kudus. Dan hari ini, hari ini, segala kejahatan segala kejahatan yang aku lakukan di masa yang lalu, yang aku lakukan di masa aku yang mohon lalu, ampun. aku mohon ampun. Darah-Mu Yesus Darah-Mu Yesus mengampuniku. mengampuni. Aku mau Aku mau menerima nilai-nilai kerajaan Allah ini kerajaan Allah untuk aku hidupi untuk aku hidup dan lakukan dalam hidupku sehari-hari. dalam hidupku Karena aku sehari-hari. rindu Dan aku tinggal dalam rumah-Mu tinggal dalam senantiasa senantiasa sampai sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Hari ini Hari biarlah hatiku Biarlah memiliki hati seperti Engkau, memiliki hati hati yang lemah lembut, Hati yang lemah mau lembut, ditegur dinasihati, yang mau ditegur dan yang mau dinasihati, dibentuk oleh Tuhan. yang mau dibentuk Dan oleh inilah hidupku Tuhan. biarlah hidupku Tuhan. Aku serahkan kepadamu. Aku serahkan Hatiku Tuhan, Hatiku mau Tuhan. dibentuk, Mau dibentuk, dinasihati, dinasihati, lapar haus lapar, akan haus, kebenaran, akan kebenaran, miskin di hadapan Engkau, miskin di hadapan Engkau, membawa damai membawa damai bagi semua. bagi semua. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Ini aku Tuhan, Ini aku Tuhan. dan pakai aku. Kayak Hatiku murah hatiku untuk menjadi pelaku firman menjadi Tuhan pelaku firman Tuhan. bagi Engkau, Bagi bagi sesama. Bagi sesama. Terima kasih ya Terima Tuhan. kasih. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus. kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita. Silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih atas firman-Nya Bapak Gembala. Akhirnya diberkati berlimpah-limpah segala pelayanan-pelayanannya di hari ke depan. Dan di hari ini juga saudara, tepat di tanggal 14 bulan Februari ini, gak hanya kita merayakan Konian, ibadah Konian, tapi kita juga merayakan bahwa hari ini ulang tahun Bapak Gembala kita, Bapak Hendra Kasenda. Puji Tuhan, boleh saya undang Bapak Hendra Kasenda, Pastor Hendra Kasenda untuk maju ke depan, karena kita memberikan sedikit cenderamata. Oh juga, boleh. Dan Tante Nola boleh maju ke depan, sekalian membawa kue. Haleluya. Masih pagi mungkin, baru-baru bangun jadi agak-agak. Yap. Happy birthday. Ayo. Haleluya. Boleh semua keluarga dari Pastor Hendra Kasenda saya undang untuk maju ke depan untuk merayakan bersama-sama. Happy birthday to you. Puji Tuhan. Mungkin semua untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Haleluya. Boleh Om untuk kata-kata sambutannya untuk Ya, jemaat-jemaat semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga WL ya. Saudara-saudara, saya ingin bersaksi di usia saya yang ke-48 tahun ini, saya merasakan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya.
saya melihat ke belakang ya, bagaimana di tahun-tahun yang lalu Tuhan boleh menyertai, dan terutama yang terakhir yang saya alami di bulan Desember itu datang penyakit yang itu banyak menimbulkan kematian. Saudara tahu, bagi banyak orang, tetapi saudara-saudara, Tuhan bisa menyembuhkan saya. Tuhan boleh memberikan saya perpanjangan usia sehingga saya boleh merayakan ulang tahun pada hari ini. Saya tahu itu semua kemurahan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah menolong, ya, membantu, memberikan berkat sehingga saya bisa melewati masa yang sukar itu, khususnya pada waktu sakit. Tuhan Yesus memberkati. Tetapi lebih dari itu, saya melihat tangan Tuhan, campur tangan Tuhan yang membuat saya bisa sampai di usia yang ke-48 ini. Kayaknya baru kemarin ulang tahun, kayaknya baru kemarin usia remaja, kayaknya baru kemarin ya masuk sekolah, saudara. Tetapi sekarang ternyata sudah 48 tahun ya. Saya tahu dan saya sadar ternyata semua tidak ada yang namanya kekal, semuanya sementara. Semua cepat berubah ya, dari anak-anak menjadi remaja, jadi pemuda, jadi dewasa, dan cepat lagi nanti menjadi tua, dan setelah itu saudara dipanggil oleh Tuhan. Semua kita beralih akan ke sana. Dan kalau kita punya nilai kerajaan Allah tadi, seperti Tuhan Yesus katakan, berbahagia yang lapar haus akan kebenaran dan lain-lain, maka kita percaya suatu saat kita berjumpa di sana. Amin. Demikian, Tuhan memberkati kita. Terima kasih, dan saya mau tiup lilinnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita semua senang di surga bersama-sama. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Gak ada lilinnya ya? Sudah ada ditiup. Oh, ada ditiup. Oke, saya minta Ibu Koordinator kita, Tante Pris, untuk berdoa untuk Om Hendra, dan Om Hendrik juga berulang tahun, boleh maju ke depan. Iya, Pak Hendrik ini ulang tahun ya. Yang kemarin ke 40 ya Pak Hendrik ya, ulang tahun. Hah? 44. Oh, baik ya. Haleluya. Puji Tuhan. Biasanya kalau saya 14 Februari ulang tahun sama Ibu Sani juga itu. Cuman dia lagi di Sukabumi ya. Iya, oke. Mari jemaat Tuhan, kita mengarahkan tangan kita Terima kasih, Bapak Tuhan. Gembala dan Pak Hendrik. Bapak, kami mengucap syukur hari ini hari yang luar biasa, hari ulang tahun Bapak Gembala kami. Terima kasih. Kiranya, oh Allah Roh Kudus, pengurapan-Mu terjadi terus ke atas kehidupan Bapak Amin. Gembala kami. Yes. Engkau terus mengangkat ia menjadi pemimpin yang terus naik, tidak pernah turun, Terima menjadi kepala bukan ekor. Amin. Dalam setiap usaha pekerjaannya, keluar Amin. masuknya Tuhan berhasil. Tuhan menempatkan ia menjadi gembala di gereja Victory. Amin. Engkau akan terus menuntunnya ke padang yang berumput hijau, Tuhan. Amin. Engkau terus menjadikan ia teladan bagi setiap kami. Amin. Oh, menjadi berkat bagi setiap kami. Amin. Tuhan terus memberikan kesehatan kepada gembala Amin. kami. Kiranya di hari tuanya kami mulai melihat kemuliaan Tuhan turun ke atas Amin. kehidupannya. Tuhan menyertainya sampai sepanjang masa. Amin. Anak-anak istri-istrinya boleh bertumbuh seperti yang Tuhan Amin. mau. Kehidupan keluarganya boleh Tuhan pelihara Amin. sepanjang masa. Terima Terima kasih, kasih Bapak, terima kasih Bapak Hendrik juga yang Amin. berulang tahun. Amin. Kiranya Tuhan memberkati, Amin. menyertai hidupnya. Penyertaan Tuhan, Semakin berkat hari Tuhan ia ada atas semakin hidupnya. bertumbuh dewasa Amin. kerohaniannya. Ia Dalam semakin nama Tuhan mencintai Yesus. dan Amin. melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh Amin. lagi. Menjadi kepala keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Terima Amin. kasih Bapak, terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Priscilla, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Silakan duduk untuk saudara semua. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pengumuman. Untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, dimohon untuk melihat grup 100 pelayan Tuhan VDC, karena di situ ada selalu jadwal-jadwal pelayan Tuhan. Dan untuk ibadah selanjutnya jam 10 dan jam 1 untuk di ibadah youth. Dan untuk minggu depan seperti biasa jam 7 ibadah pertama, jam 10 ibadah kedua, dan jam 1 ibadah ketiga untuk anak muda. Dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita angkat tampal persembahan kita berdoa.
Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan, Kau telah kumpulkan kami Tuhan bersama-sama tanpa satu kekurangan apapun ya Bapa. Kami ingin memberikan berkat Bapa. Gak seberapa banyak yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, tapi ini dari hati kami Bapa. Kami berikan kepadamu ya Bapa. Karena yang Kau melihat hati kami ya Bapa, bukanlah jumlahnya tapi hati kami Bapa. Kami serahkan segala pujian, hormat, syukur kembali ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Untuk doa syafaat nanti dibawakan oleh Ibu Yunis. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami masih boleh ada di tempat ini. Kami boleh beribadah kepadamu, semua karena anugerah dan kasih setiamu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayanmu Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa bersatu hati Tuhan, Engkau berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, usaha studi mereka Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Biarlah mereka boleh lebih lagi dekat kepada Engkau Tuhan, lebih lagi mencintai Engkau lebih dari apapun Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan, biarlah turun kuasa-Mu, kemuliaan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Amin. Segala kuasa jahat coba mengganggu bangsa kami, roh jahat di udara yang mengganggu bangsa kami telah katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berikan Tuhan bangsa kami Tuhan keunitian Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Amin. Mulai dari Bapak Presiden kami, wakilnya beserta jajaran-jajarannya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau memberikan Tuhan hikmat yang lebih lagi buat Bapak Presiden kami Tuhan dan para pemimpin di bangsa kami Tuhan. Supaya boleh memimpin bangsa kami ke arah yang lebih baik lagi Tuhan, menuju kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah terjadi kebangkitan di bangsa kami Tuhan. Segala apapun Tuhan, sakit, penyakit Tuhan, bencana alam yang terjadi di bangsa kami belakangan ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sanggup mengubahkan bangsa kami Tuhan. Engkau sanggup memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami ini Tuhan. Biarlah apapun Tuhan yang Kau ingin gereja kami lakukan Tuhan, kami percaya Engkau yang mengatur semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, pemimpin-pemimpin kami Tuhan di gereja ini Tuhan. Engkau urapi Bapak Gembala kami dan semua pemimpin di gereja ini Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat yang lebih lagi Tuhan, supaya boleh membawa kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kesehatan, usahanya Tuhan, keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Gembala untuk doa berkat. Karena kemurahan, mari kita berdiri sama-sama. Ku ada sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau wajib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami menyatakan Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua yang beribadah di rumah, di gereja, kami bersama-sama boleh ada karena kemurahan-Mu. Jamah hati pikiran kami, ubahkan senantiasa seperti Engkau. Mari terjadi dalam diri kami kehendak-Mu, dan kami minta paksakan kehendak-Mu Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Bukan kehendak kami, bukan kehendak si jahat, tapi hanya kehendak-Mu Tuhan terjadi. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua yang beribadah kepada Engkau pada hari ini. Kau memberkati setiap yang melayani Tuhan pada hari ini. Turunlah berkat Tuhan, turunlah kemurahan Tuhan. Diberkati usaha, pekerjaan, mata pencarian mereka. Diberkati keluarga mereka, diberkati kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi terobosan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi jalan keluar di depan mereka, di mana mereka boleh mendapatkan berkat, pertolongan, dan terlebih keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan, segala roh jahat yang menghambat dan mencuri berkat yang Tuhan berikan kepada kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala hal-hal yang jahat, roh sakit penyakit, roh kecelakaan, kami usir dari hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi engkau dan jangan datang lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah urapan Roh Kudus, turunlah kelimpahan berkat kasih karunia dalam hidup kami, turunlah anugerah Tuhan dalam hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohon ya Roh Kudus, pegang tangan kami, pimpin kepada segala jalan kebenaran, dan bawalah hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau memberikan kedamaian, damai sejahtera memerintah atas hidup kami, atas keluarga kami, atas gereja ini, dan membawa kemenangan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Mari tangan kuasa-Mu menyertai dan memberkati kami. Kami mengangkat tangan di hadapan Engkau. Mari jamah dan berkati setiap kami ya Tuhan. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita pulang ke rumah masing-masing. Terimalah dan bawalah berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Turunlah dalam hidupmu berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita sampai minggu depan. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, Tuhan mendengarkan
dan menjawab doaku. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur, kami terima kasih Tuhan, pelayanan kami pada pagi hari ini berjalan dengan lancar Tuhan. Mungkin ada kekurangan Tuhan, tapi kami tahu ya Bapak, Engkau mengajarkan kami dari kekurangan itu Tuhan. Karena Engkau adalah orang yang enggak pernah mencari kami dengan kesempurnaan Tuhan. Justru kamu mengajarkan kami Tuhan tentang kesempurnaan itu ya Bapak. Kau poles kami lebih lagi Tuhan, supaya kita bisa melayani Engkau, memuliakan namamu dengan benar-benar